La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 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 Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka an tuhyiya qulubana wa arwahana wa ajsamana wa jawarihana bi nuri ma'rifatika wa mahabbatik wa ja'alna min ahli ibadatika wa lajmi ta'atika wa dami khidmatik. Ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna, atina mahabbataka wa ma'rifatak. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi sallam. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur dan inayah Allah jualah. Pagi hari ini kita dapat berkumpul di majlis ini, semoga kita dalam limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Malam ini pagi hari ini awal dari bulan Ramadan. Bulan penuh keampunan, bulan penuh rahmat. Tuhan memperlipat gandakan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadati sanah wa yakunu ma'a tahtal arsi wa man dawama ala jama'a fi Ramadan a'tahu Allah ta'ala bi kulli raq'atin madinatan tamla'u min ni'amillahi ta'ala wa man barra walidayhi fi Ramadan yanalu nazarallah birrahmah wa ana kafilun bil jannah wa ma min imra'atin tatlibu ridha zawjiha bi Ramadan illa walaha sawabu Maryam wa Asiyah wa man qada hajat akhil muslim fi Ramadan qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Panjang hadisnya lah. Kita tiap hari insya Allah lah mengadakan pengajian, waktunya seperti ini juga lah. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, artinya barang siapa hadir di majlis ilmu pada bulan Ramadan. Ini majlis ilmu ngarannya hadir, Allah tulis satu langkah pahala ibadah setahun. Ujar Nabi. Kenapa itulah pentingnya ilmu. Kadang-kadang kita diangkat derajat, diampuni dosa karena ilmu. Ilmu juga tanpa diamalkan seperti pohon kayu kada berbuah. Tapi dasarnya ilmu.
Kalau ingin diangkat derajat, kalau ingin dihapus dosa, dasarnya ilmu lah. Jadi siapa hadir di majelis ilmu pada bulan Ramadan, ditulis pahalanya setiap langkah ibadah setahun ujar Nabi, dan besertaku nanti di dalam surga. Barang siapa mengakali sembahyang berjamaah pada bulan Ramadan, setiap rakaat mendapat pahala 1 mahligai di dalam surga yang penuh dengan nikmat. Dan barang siapa berbakti kepada kedua orang tuanya pada bulan Ramadan, dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, aku dan Nabi menjamin dirinya dengan surga. Jadi kalau kedua orang tua kita meninggal, aku juga meninggal, kuitan berdua ya. Ada di sebuah hadis yang bunyinya, hadiahi orang yang mati dari kamu, wa illam takdiru, jika kamu kada kuasa membaca ayat-ayat yang pahalanya dihadiahkan, atau karena kita susahnya tenang, kada kawa bersedekah atau beramal jariah lah, maka doakanlah orang yang mati dari kamu agar mereka diampuni dan dilimpahkan rahmat kepada mereka. Itu menurut Nabi lah. Jadi tanda bakti kita kalau sudah kedua orang tua kedada, hanya rajin-rajin baca-baca surah atau ayat, walaupun hanya qul huwallahu ahad berlawasan, kada masalah lah. Diniatkan pahalanya untuk almarhum atau almarhumah lah. Sampai ini tanda bakti kita. Kalau mereka dalam siksa, insya Allah diselamatkan dari siksa. Atau ada kelebihan rezeki misalnya. Nah, sedekah kita, pahalanya kita hadiahkan kepada almarhum dan almarhumah. Nah, itu juga menjadi kelapangan dan kelepasan. Atau sembahyang sunat nih, sunat apa jabut, hadiahkan pahalanya. Nah, ini juga menjadi kelepasan dari siksa dan menjadi kebahagiaan mereka di alam barzah sana. Alam barzah ini bukan alam dunia lagi lah, alam akhirat lah, alam barzah namanya lah. Nah, itu tanda bakti kita kalau sudah meninggal. Kalau lagi hidup Pak, dielangi sidir. Punya kada baras, kada begula tokorakan, baras lenggula. Itu tanda bakti kita. Dan dilarang kita menggertak kedua orang tua. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan engkau gertak. Nah, kedua orang tua, katakanlah dengan perkataan yang mulia, perkataan yang baik. Jadi kalau dalam hadis Nabi mengatakan, ini pernah di Martapura Darussalam, kunjungan Habib Ali Al-Atos. Waktu itu beliau ceramah menyampaikan hadis Nabi. Ujar Nabi kita, idkhalus surur. Nah, ini ujar Nabi, idkhalus surur, memasukkan kata-kata yang mendengar senang, rasa lapang dada nih.
Itu lebih baik dari beribadah 60 tahun. Lawan orang ke-7. Aman mati kita didatanginya dibacakan Yasin. Kita lah mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati, yang menggelisahkan kehidupan. Orang kada senang, orang kada kepingin mengawani lah, mati kada dielanginya. Ini akibat. Oleh karena itu ini berusaha berpikir nih, kayak apa supaya kita keluarkan dari mulut nih. Orang mendengar senang, asal lapang dada mendengarnya. Itu ibadah lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ingat benar hadisnya sampai ini dari tahun 70 terus. Apalagi zaman-zaman akhir ini ini perlu mengendalikan perkataan sekiranya jadi ibadah itu aja sudah. Nah kita menyambung pengajian kemarin, teruslah halaman berapa los? Biar halus ke tamat nih. Kira mentamat ya los lajur selamatan tanggal 11 Ramadan. Haul dari Siti Hadijah. Halaman berapa? Halaman 8 kelos. Nah, menyambung pengajian kemarin halaman 8 lah. Mana lu? Oh, firman Allah. Halaman? Oh iya. Menyambung pengajian kemarin lah. Halaman 8. Di baris di pertengahan ke bawah lah. Kita kemarin membicarakan tentang wasilatul khos. Jadi di dalam kitab tasawuf dikatakan la sabila litaqarrub wal lahiq illa biwasilatain. Artinya tidak ada jalan menghampirkan diri dan tidak ada jalan untuk menghubungkan diri. Maksudnya kepada Tuhan lawan Nabi. Illa biwasilatain, melainkan dengan dua wasilah. Kesimpulannya jalan mendekatkan diri satu-satunya jalan wasilah. Allah berfirman di dalam Al-Quran pada suratul Isra, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdzura. Menurut Tuhan, ini bukan menurut pendapat. Mereka-mereka yang ingin mendekatkan diri, Allah berikan petunjuk dalam Al-Quran, hendaklah mereka cari kepada Tuhan mereka wasilah. Siapa di antara mereka yang benar-benar dekat? Jawabnya menurut Al-Quran, yang dekat adalah orang yang berwasilah. Dalam bahasa Al-Quran, akrab. Ini akrab nih. Akrab ini lebih dekat dari leher, lebih dekat dari orang mata akrab. Kalau bahasa kita akrab banar jangan bilang kada waktu pisah lah, makawan akrab banar lah. Jadi bahasa Al-Quran dipakai bahasa oleh orang kita Banjar. Hebat juga orang Banjar. Ini jalan mendekatkan diri satu-satunya menurut Al-Quran, jalan wasilah. Nah kalau menurut pendapat terserah aja. Aku kan tahu juga. Karena aku nih sadang juga baca kitab kan.
Hasil diktan kita membaca karena aku mengarang kitab. Kada bisim jam aku kan. Sekalinya melakukan satu-satunya jalan mendekatkan diri adalah jalan wasilah. Ayuhum akrabu. Taulah arti ayuhum akrabun. Kayak ini tulisan ayuhum akrabuna. Ayuhum akrabu. Siapa di antara mereka yang benar-benar dekat? Yang lebih dekat dari leher, lebih dekat dari orang mata. Sekali berlakukan ialah orang berwasilah. Tinggal lagi apa arti wasilah? Wasilah ada dua. Pertama wasilatul am, yang kedua wasilatul khas. Wasilatul am aja dulu. Al wasilatu. Ini arti wasilah. Al-wasilatu ruju'ul mu'min ila awwali ma khalaqallah qablal asya'. Jadi ilmu-ilmu kayak inilah orang rajin menimba ilmu. Amun kada rajin, aku termasuk orang rajin di Banjar tuh di antara kakawanan terserah tahun 70-an. Kakawanan ke bawah kan mentang-mentangnya jadi penceramah, mentang-mentang habsinya jemaahnya luar biasa. Tapi kelihatannya kada ada juga kan matian sudah berdua pada aku lagi. Nah, karena kadang menuntut ilmu satu saat lebih baik dari 1000 rakaat. Bukan aku kada bahati di sini bahapsi tahun ini halusnya kalau aku najan karakan nasi aku kalau karena kan punya kebudit suruh makan bakso ya kan berugi aku mau aja bahati bukan melarang bahati senang aja cuman itu bukan wajib ya kan kalau kada ada ilmunya kan. Nah jadi di sini dikatakan arti wasilah al wasilatu rujul mu'min. Wasilah ialah kembalinya seorang mukmin. Kita ini orang mukmin. Arti orang mukmin orang yang percaya. Kembalinya seorang mukmin kepada yang mula-mula Allah jadikan. Nah mula-mula Allah jadikan menurut Nabi bukan menurut pendapat adalah Nur Muhammad. Kembali seorang mukmin kepada awal kejadian sesuatu. Nah mula-mula Allah jadikan sesuatu sebelum Allah jadikan alam semesta hanya Nur Muhammad. Kesana keyakinan perasaan. Ini arti wasilah. Ini jalan mendekatkan diri menurut Al-Quran. Ya. Ada juga nama artikan wasilah. Ada nama artikan wasilah. Arti wasilah ialah ruju'ul mu'min ila awalima baraja fil alam. Kembalinya seorang mukmin kepada yang mula-mula nampak di alam. Mula-mula nampak di alam yang terlihat oleh Nabi. Hanya nur. Nah, itu lihat di rawi hati. Dimana di situ kan dijelaskan. Wahina baraja sallallahu alaihi wasallam baraja rabi antar pahu ila sama. Malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal Nabi lahir. Mata Nabi ini ke langit. Apa yang terlihat oleh Nabi? Hanya Nur Muhammad. Langit dan bumi kada terlihat oleh Nabi kita. Walaupun Siti Maryam, Siti Asia, Bunda Nabi sendiri pun kada terlihat oleh Nabi. Yang terlihat oleh Nabi hanya Nur Muhammad. Ini mula-mula nampak yang terlihat oleh Nabi. Waktu bayi Nabi melihat. Ini mencontohkan lawan kita. Itu nah yang pertama-tama. Itu nah yang sebenar-benar diri kita. Jadi jalan mendekatkan diri satu-satunya adalah jalan wasilah. Apa hukumnya?
lihat dalam Quran. Apa ujar Tuhan? Ini ayatnya nah. Jadi ujar Tuhan dalam surah Maidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa batagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilillah la'allakum tuflihun. Hai mereka yang beriman, bertakwalah kepada Allah atau ibadahlah kepada Allah, beramallah kamu. Tapi ujar Tuhan, wabtagu ilaihil wasilah, carilah olehmu kepadanya wasilah. Tadi sudah diartikan arti wasilah, kembali ke awal kejadian diri atau kembali kepada mula-mula nampak sebelum Allah jadikan sesuatu. Arti wasilah. Kalau di dalam hadis Nabi, antara ajan dan qamat yang kita baca, ati sayyidana Muhammadanin, itu jelas tuh, sahih hadis itu. Datangkan ya Tuhan penghulu Nabi Muhammad sebagai wasilah. Maksudnya hubungkan diri kita lawan diri Nabi kalau ingin dekat. Wal fadilah kalau ingin mempunyai kelebihan. Kelebihan terakhir kembali roh kita sampai ke hadirat diri Tuhan, diterima dengan rahmat dan ridhonya. Supan juga kan bina painnya sembahyang meninggal rohnya kada sampai. Sana sampai ke diterima pang. Baik masuk gereja situ nah. Daripada baris sopan beratannya aku mamanya jadi Banjar. Memangnya begini ayat maksudnya kan. Tuh lihat ibu itu ayat la'allakum tuflihun. Semoga kamu ini 3 partai besar kalau hendak beruntung. Iman sudah jelas kita orang lebih iman karena kedua orang kita orang mukmin. Anaknya masuk mukmin walaupun kadang mengucap 2 kalimat syahadat. Lain orang mu'alaf harus mengucap 2 kali syimat kalau hendak menjadi seorang muslim. Nah, tinggal lagi untuk menyempurnakan mukmin kita. Jadi jalan wasilah satu-satunya jalan mendekatkan diri, dan ini perintah Tuhan lawan mereka yang beriman dan bertakwa. Bila kada wasilah juga jangan melihat bati-bati. Rugi karena nyawa mati jadi hantu jadi terus aja kan. Ini orang tua bahari. Coba lihat ikam di dalam doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ini adalah dakwah yang sempurna. Bila dakwah ceramah kan disampaikan masalah wasilah, dakwahnya kan sempurna. Paham mereka? Ini hadis. Ini yang kadang didalami oleh orang, oleh guru-guru. Jangan ketinggalan sembahyang 2 aja. Jadi dakwah ini kalau kada sampai ke membicarakan tentang wasilah, dakwahnya kada sempurna. Matinya mati konyol kan ini. Nah, cuma jangan tinggalkan sembahyang. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil. Jangan kena sudah diri Muhammad yakin benar kada sembahyang salah ya kalau. Aku kayak itu aja kadang ngalih aku jelas ya kalau. Ini pertama keyakinan non perasaan kalau ingin dekat diri. Kalau ingin beruntung. Lain karena kalau hendak mati. Hendak mati kan kayak panas sembahyang. Enggak ada berduduk. Kada berduduk kawa. Mana manggah-manggah lagi ya kalau kan. Salah satu jalan jadi malim syukur hanya pandang istighfar aja. Pertama-tama supaya mati dalam keadaan lenyap tuh lah lenyap. Nang kada terasa tuh lenyap caranya tuh nah. Supaya kita dalam syafaat Nabi orang yang berwasilah ini orang bakalan mendapat syafaatnya. Coba lihat ikam di dalam surah Kahfi jadi ujar Tuhan. Jadi ujar Tuhan, wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah
bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida al-kahfi. Sekarang gue dibaca orang ayat ini kan. Ayat ini jermalim syukur penting supaya kita kembali dalam rahmat Tuhan. Wa uridu, mereka dihadapkan kepada Tuhan. Ini sudah dibangkitkan di dalam kubur. Berapa miliar manusia terkumpul. Pada waktu itu dinamakan dengan Yaumul Mahsyar, padang mahsyar. Puluhan miliar manusia pada waktu itu. Ada nama menghadap Tuhan, sopa berbaris-baris. Aku barang aja di belakang, ada bapak ya kalau aja kamu dulu. Rela aja aku. Asa termasuk nang berbaris-baris. Siapa mereka nang menghadap nang dalam keadaan berbaris-baris nih? Iyalah orang dapat syafaat Nabi. Ini barang tentu karena sampai diterima dengan rahmatnya. Lihat ayat ini. Laqad jitumuna, sesungguhnya mereka yang datang kepada kami nang dalam keadaan bersabda berbaris-baris nih. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami jadikan mula-mula kejadian kita daripada Nur Muhammad. Kalau ingin kena berbaris-baris, nah pertamanya dalam mendapat syafaat Nabi karena dirinya dihubungkan oleh Nabi kan. Ini barang tentu karena sampai diterima dengan rahmat dan redha. Ini mau Al-Quran. Baza'antum allan naj'ala lakum mau'ida. Kita punya perjanjian lawan Tuhan. Apa sih janji kita lawan Tuhan? Selalu mengingat-ingatnya di dunia nih. Selalu mengingat. Mengingat secara Tuhan berikan jalan juga, berikan cara juga. Dia ada di Suratul Kahfi juga. Makanya orang mengamalkan Suratul Kahfi itu akan mendapat ilmu laduni atau lamaduni, miladunka ilma. Dapat ilmu laduni. Paham seorang sekalinya. Ilmu laduni, ilmu tanpa belajar. Jadi belajar Tuhan. Wazkur rabbaka idza nasita. Wa qul asa ayyahdiani rabbi li aqraba min hadza rasada. Yang pertama diri dulu. Yakini, rasakan bahwa diri adalah Nur Muhammad. Ini sudah selawat, sudah zikir karena Nur kan Tuhan Muhammad karena Nabi. Semua ngaran Tuhan baik. Semoga diri jadi baik Muhammad karena mulia. Jadi semoga diri baik lawan mulia kan. Ditambah lagi dengan zikir karena perjanjian kita di awal kejadian diri. Ingat lawan Tuhan, memuji-muji Tuhan. La ilaha illallah, memuji nih tiada Tuhan, dikatakan zikir boleh juga kan. Allah mengingat nih. Ini janji awal kejadian diri. Diri kita sebenarnya awalnya daripada Nur Muhammad. Nah bawa berzikir. Rancak ada ngalih. Karena arti wasilah ada 3. Ini arti wasilah ada 3. Ittifaq ulama sudah. Yang pertama al-wasilatu azikru ya. Ini. Arti wasilah zikir. Zikir terbagi kepada 4. Pertama zikir lisan. Abdul zikri la ilaha illallah. Seabdul ada zikir yang diucapkan dengan lisan la ilaha illallah. Zikir lisan ngarannya. Nang kedua zikir qalb, zikir hati. Zikir hati Allah Allah atau ya Allah ya Allah. Ini 2 sini. Allah Allah atau ya Allah ya Allah. Mun Allah Allah ini untuk menyempurnakan iman dan ma'rifat. Tapi dunia kada dapat bagian. Dunia kada dapat bagian. Mun Allah Allah menyatakan supaya dunia ini berusaha ada aja kelebihannya. Tambah dengan jamun ada. Tunjukkan kita sebagai hamba nambah hajat lawan Tuhan. Ya ini yang mendadak memohon lawan Tuhan. Ya Allah ya Allah. Sampai sekarang aku masih ya Allah ya Allah. Ada Allah Allah.
Menjaga dunia terberuncut takut. Terberuncut. Jadi amalan ini jangan selajur amalkan takunakan. Takunakan memang lebih tahu. Ya ada takun ribet gua yang ditakunakan. Ada kaum bikin penjelasan yang sesuai dengan kaidah juga itu yang sakitnya kena. Tambah ya Allah ya Allah. Jadi dunia dapat akhirat dapat. Zikir hati ngaranya. Yang ketiga zikir sir. Zikir sir ini zikir ada di dalam hati. Pada ketika Nabi dibawa ke sumur Jamzam, ditelentakkan Nabi kita, dibedah dada Nabi kita, dikeluarkan hati Nabi kita, dicuci hati Nabi kita. Atau istilah bahwa ini direnso, kasar bang direnso. Dengan air Jamzam. Baru dibedah hati Nabi kita. Di dalam Syarah Dardir disebutkan imtalaat bi asrad kusya. Sekalinya di dalam isi hati Nabi kada henti-hentinya nah. Dan isi hati Nabi kada henti-hentinya. Kata ajabah Jibril di dalam hati sekalinya nah. Cocok jar Jibril kekasih Allah orang. Ya kan? Dan ini salah satu yang diwariskan oleh Nabi kita kepada umat. Di dalam hati kita itu sama. Cuma kita kadang mendengar. Kenapa? Karena hati kita masih tertutup. Nah. Jadi kalau menurut Imam Ghazali, al-qalbu lahmun sanabaryun al-maudu bisikir aisyah. Allah hati segumpal daging. Nah, kayak hati ayam ya. Ayamnya benar. Daging gumpal darahnya Allah. Terletak di bawah susu kiri situ. Dan bentuknya seperti daun kuping gajah. Ini nah bentuknya nah. Ini jar Imam Ghazali. Nah di sini iblis, ini hawa nafsu. Ini berkawan di sini hawa nafsu dan iblis nih supaya jangan mendengar isi hati. Bahwa dengan berzikir di hati Allah Allah supaya apa? Supaya hawa nafsu iblis nah kada bercokol. Nah baru terdengar dalam isi hati kita nah ada henti-hentinya juga kan. Maka sekali mendengar lebih baik daripada 70 kali berzikir. Nah ini maksudnya zikir sir nih ada dalam isi hati kita. Itu maksud ayat ini amantu birabbikum. Jangan aku beriman. Dengarkan ya Tuhan. Apa nih kita dengarkan? Nang di dalam isi hati ini nah. Ada mendengar guru apa ditutupi hati segumpal. Mana di sini iblis hawa nafsu berkoalisi dua partai besar. Kayak apa mendengar? Oleh karena itu dianjurkan oleh Tuhan mengingat di hati supaya apa? Supaya hati lama. Hati ini kalau menurut Al-Quran lebih keras daripada batu. Karena keras hati padahi bisa melawan kan bisa menampar. Nah keras hati itu. Sama aja hati kita keras suasanya supaya lama kayak apa? Bawa berzikir. Zikir antara dua tadi Allah Allah ya Allah ya Allah terserah aja. Amun berduit aja Allah Allah kata papa ya Allah. Amun kata bibir jangan Allah Allah tambahi ya Allah ya Allah. Tunjukkan kita sebagai hamba yang berhajat lawan. Nah, lama hati. Bila lama pasti terbuka isi hati nah. Bahkan nyaman banar nah. Kada berduit tuh rasa bahagia aja apalagi berduit kan. Nah. Ini ngarannya zikir sir atau zikir rabbani. Atau kebus robani juga orang menggalari macam-macam orang Arab ngarani kita jangan terlena dengan bahasa nah iya yang diwariskan oleh Nabi lalu kita sebagai umat. Nang ketiga nang keempat lah zikir lisan zikir hati zikir sir keempat zikir napas. Jadi ujar Syekh Bahauddin An-Naqsabandi
pencetus tarekat Naqsabandi. Man akhraja nafsahu bighairi zikrillah bahwa mayitun maktuun anillah. Barang siapa yang keluar masuk napasnya tanpa ingat, tanpa zikir, itu dalam pandangan Tuhan menurut Syekh Ba'udin An-Naqsabandi seperti mayit, bangkai, putus hubungannya lawan Tuhan. Tapi jar beliau bukan jar Nabi. Barang siapa mengisi napas yang keluar masuk dengan zikir, bahwa hayun, hidup hatinya, hidup rohaninya, mausulun billah, terhubung dirinya dengan Allah. Ini menurut Syekh Ba'udin An-Naqsabandi. Jadi kalau menurut Nabi zikir lisan, zikir hati ya juga tuh. Nah, menurut Tuhan zikir hati ya juga. Ala bi zikrillahi tatmainnul. Nah, jadi ada yang menurut Tuhan, ada menurut Nabi, ada menurut ulama. Jangan disalahkan pendapat ulama. Tapi kalau kada terpakai kada apa-apa. Itu hanya tambahan, kalau tambahan. Huruf cabang ja. Harus masuk Naqsabandiyah lah. Ada juga kan. Ada juga disuruh masuk ke Naqsabandiyah. Karena tarekat itu amalan. Ini aku diserahkan mandat gitu lah. Tarekat Qadariyah untuk Kalimantan Tengah ya Allah. Kalau kau melaksanakan juga, kan itu amalan aja. Nah, ada 4 zikir nih. Zikir lisan, zikir hati, zikir sir, terakhir zikir apa? Salah aja. Rami kan kalau banyak tuh. Oh iya bisikin napas, kalau mangga bisikin napas supaya itu kurang mangganya. Nah, jadi wasilah yang pertama zikir. Jangan tertinggal aja zikir sesuai perjanjian kita kan di awal kejadian diri kan. Nah, kedua arti wasilah sudah ditulis tadi, arti wasilah kembalinya seorang mukmin kepada awal kejadian sesuatu sebelum Allah jadikan sesuatu. Kembali kepada awal kejadian ini, awal kejadian diri daripada Nur Muhammad. Yakini rasakan bahwa diri Muhammad ini arti wasilah yang kedua. Arti wasilah yang ketiga as-salawatul mafruḍah, sembahyang 5 waktu. Bila 3 ini kita gabung ada peta lepas lagi nih. Kadek kita lap lagi nih, pas itu sudah. Namun di antara 3 ini sebutin aja. Kalah lah orang bapak pesawat ke Jakarta, seorang jalan batis di sampai. Nah, ini arti wasilah. Tadi sudah dijelaskan. Jalan mendekatkan diri salah satunya adalah jalan wasilah. Wasilah terbagi 2. Pertama wasilatul am. Arti wasilatul am laki-laki bibinian. Bahwa diri apakah di jasmani atau rohani adalah Nur Muhammad. Untuk apa? Supaya kita mendapat syafaat Nabi. Supaya kembali kita sampai ke hadirat Tuhan diterima dengan rahmat dan ridhonya. Ini utama benarlah ilmu dulu, tahu dulu, kenang hendak. Sakarat nih, tahu lah sakarat. Ini malah saya kan hendak sakarat tuh, tapi bedaya lagi awak. Atau bedaya lagi, maka ada situ sini mati. Kayak apa caranya supaya dalam syafaat Nabi kembali kepada asal kejadian diri, yakini rasakan. Jangan memikirkan dunia, kada kau jumur si dunia lagi sudah di atas silam aja lagi yang lahan. Ini cara kita. Adalah guru dalilnya ada. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu di kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Syafaat Nabi ini kita harapkan supaya kita ini selamat dari haru-hara, dari segala haru-hara yang akan membinasakan iman. Bahkan kedegampangan haru-hara sakaratan maut. Karena ini. Iblis di awak ni pelang lawan hawa nafsu no. Iya. Terlena berpikir sampai kemana-mana kah. Pas mati gak ada ingat. Mati kafir ya jadinya na'udzubillahi min. Nah, adanya ilmu nyaman. Berhimmat, yakini, rasakan. Supaya kita dalam syafaat, supaya roh kembali sampai ke hadirat Tuhan diterima dengan rahmatnya. Ada lagi dalilnya guru, ada lagi dalilnya. Di dalam Burdah aja.
Wansub ila jatihi, hubungkan dirimu kepada diri Nabi yang mulia. Ma'asita min syarafin, jika kamu ingin mendapat kemuliaan. Wansub ila qadri, hubungkan dirimu dengan kebesaran Nabi di sisi Tuhan. Jika kamu ingin mendapat kebesaran. Ini cara kita mendekatkan diri. Pertama wasilatul amnang, kedua wasilatul khosni. Kita masih diambil wasilatul khosni. Jadi bicarakan wasilatul am, kalau kada ingat yang ngalihkan. Aku di Banjar kadang-kadang bacaan bukakan ke lain dulu. Kotak-konakan bahasa kada ingat nanti gegek wah kemana berpikir bagian. Maka sangat jago. Apa tadilah jago. Kada namanya awatnya kada ingat lagi aja jauh sambat salah. Ini bahaya kita nih. Nah. Karena hawa nafsu lan setan ini berusaha benar supaya pikiran ini melupakan. Ya kan? Oleh karena itu Al-Quran menerangkan walaqad adalla minkum jibilan katsira. Apalam takunu ta? Ada di surah Yasin. Sungguh sesat kebanyakan manusia. Kenapa? Karena akalnya kadang mengendalikan hawa nafsu dan setan. Ya kan? Menkawa mengendalikan, salah selamat. Jadi jurang bari mahkota manusia akal. Mahkotanya bila bahasa mahkota kan jadi raja, kalau keturunan kerajaan. Maka mahkota manusia akal di Banjar tuh ngaranya Ansari bunga seorang putih kan. Tapi beginian kada hendak nyakat nah. Potongan kayak aku nih payu aja kan. Karena akalnya bisa mencari hidup ya Allah. Sampai-sampai ujar Tuhan dalam firman-Nya, tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari makhluk selain dia daripada akal, ujar Tuhan. Mahkota akal ilmu. Nah, ilmu ini mengendali manu akal, sehingga akal kalau mengendalikan hawa nafsu dan setan. Jadi mahkota manusia akal, mahkota akal ilmu. Nah, kayak itu caranya nih. Mana los, semuanya los. Firman Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta bihim. Artinya tidak akan mengazab Allah akan mereka yang beriman selama engkau wahai Muhammad berada pada mereka. Ini ayat yang menjelaskan kalau ingin selamat dari siksa, hubungkan diri lawan Nabi. Aku bermamai di Banjar sengaja aku bermamai karena manusia belakang dimamai ke depan ASEAN ini kan. Penceramah oke, penceramah aku jual penceramah. Aku Darussalam juga, ini Darussalam itu pada aku loh. Manusia melihat ngeraminya dong ketawanya. Kada melihat maksud ayat ini, ayat ini kayak ini terusnya. Nah. Ini ayat ini kayak ini bunyinya. Lihat urutannya. Urutan ini. Jadi jartuan wa ma kana Allahu li ajibahum wa anta bihim wa ma kana Allahu mu'ajibahum wa hum mustaghfirun. Ini ayat nih urutan ayat ini ngarannya ayat hakikat. Ini ayat hakikat ngarannya. Nah. Ada ini ayat syariat. Nah. Ayat syariat ngarannya. Apa artinya? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka yang beriman. Yu'adzib ini fi'il mudhari. Dari dunia sampai alam akhirat. Fi'il mudhari sekarang akan. Nah ini dilihat. Jangan keluar dari kaidah jangan malam syukur. Tolong kaidah nahwu lawan sorot. Oh jangan sembarang matikan tafsir kan. Man fasara Quran bi ra'yi falyatabawa, maka dahumna barang siapa mentafsirkan Al-Quran jangan kiranya sama melontarkan dirinya ke neraka akan banyak. Jadi jangan malam syukur harus kembali kepada kaidah. Ya kan kaidah ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ya kan ada fi'il
Ini ayat hakikat nggak adanya. Ini urutan yang pertama menurut Al-Quran. Kalau ingin selamat dari ajab, hubungkan diri lawan Nabi. Jangan hubungkan diri lawan yang lain. Lawan wali itu gitu, bahagia pati haja, ya kan? Kalau kena datang wali si Abdul Qadir ini saya jadi wali lah. Si Abdul Qadir ini bukan Nabi, hanya wali. Yang berhubungan dengan masalah keimanan keyakinan, Tuhan dan Nabi aja. Coba ada yang lain masuk ke diri kita, syirik. Sekalipun si Abdul Qadir jadi saya pun saya seman karena mereka itu bukan Nabi ya. Ini kalau ada di Palangkaraya, ada kawan hanya ini namanya Bayu, ada kisah pasukan wali ya di situ. Syirik, orangnya syirik. Kayak ini di situ nyatakan syirik aja gitu. Ini ngarannya ayat hakikat. Ini urutan pertamanya. Ini awal kejadian diri nih. Memang awal kejadian kita ada hubungan diri Nabi, bukan ada hubungan yang lain. Nah hanya ayat syariat. Wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum mustaq. Allah tidak akan mengajab mereka selama mereka beristighfar. Ayat syariat. Lihat dulu hakikat kan dulu syariat kah? Jelas dulu hakikat pada syariat. Sekarang syariatnya mulu yang mati sampai 63 matian, hapok liur jakus itu. Harap pada Tuhan, jelas ya hakikat banyak syariat. Tidak akan mengajab Allah akan mereka yang beriman selama engkau wahai Muhammad berada pada mereka. Jadi yang tanggung-tanggung hubungan di Nabi jangan tanggung-tanggung, harus wani. Belakang ada wani ada 8 jaga jadi Yesus ya. Koncet benar. Ini bukan berkelahi kada. Meyakini sesuatu, merasakan sesuatu yang perlu kita yakini, yang perlu kita rasakan supaya selamat dari siksa dan ajab. Kan itu maksud ayatnya. Nah, maksud dari ayat ini ialah ruh yang dinisbahkan kepada Muhammad. Ruh ini bagian lakian Muhammad Rasulullah nih. Jangan Muhammad Palangkaraya atau Muhammad Banjarmasin, jangan. Muhammad ini Muhammad Rasulullah. Nah kalau bibinin cukup Nur Muhammad aja. Jangan sampai kepada Muhammad. Kan wasilah ada 2. Pertama silatul am, kedua silatul. Kada boleh juga kan Muhammad Rasulullah kalau kada sempurna jalan silatul am. Di Nur Muhammad ya dulu. Kena dulu gigi 2. Gigi 1 aja dulu. 100 hari kah gigi 1 dulu hanya kah gigi 2. Wasilah kertas. Jangan capil itu kan boleh. Ini pengalaman guru-guru nang menjalani sudah. Supaya sempurna di wasilatul hanya kewasit supaya sempurna di wasilatul hanya kewasilatul. Ada laki ini hebat kan. Boleh kewasilatul Mbak. Kayak bibinan juga. Boleh juga kewasilatul. Kalau rahasianya ada lain. Kalau bisa mencari Tuhan. Mencari Tuhan ke Makkah kan terdapat, ke Madinah kan terdapat, ke Mesir kan terdapat. Rahasianya pada hakikat diri. Ada hakikat diri pada sebenar-benar di rahasianya di wasilah. Di wasilah. Apakah wasilatul am atau wasilatul? Rahasianya. Habis sudahlah. Alladzina nasaba ilaih. Artinya orang yang menisbahkan ruhaninya kepada Muhammad. Ini dinamakan dengan wasilatul ruh ila Muhammadin. Memperantarakan ruh kepada Muhammad. Artinya membangsakan ruh atau menghubungkan ruhani kepada Muhammad. Dinamakan ruhanian Muhammadian. Ini salah ruhan Muhammadian toh. Itu salah percetakan. Ruhan Muhammadian. Ruh ini Muhammad. Lalu ruh kita menjadi ruhun taibah, ruh yang baik. Bila ruh kada dinisbahkan kepada Muhammad, ruh kita menjadi ruhun taibah. Ruh anu kebisah, ruh yang kada baik. Habis sudahlah. Maksud ayat di atas ialah menghubungkan ruhani kepada Nabi Muhammad dengan mengisbatkan wujud Nabi. Dengan menetapkan ada Nabi.
Ada Nabi Muhammad pada setiap waktu dan tempat. Waktu dulu, sekarang. Dimanapun kita berada, tempat kita ya Allah. Disebatakan, ditetapkan. Di mana menetapkannya? Pada keyakinan non perasaan. Bertamu sudah Nabi pada hakikat. Bila bertamu sekarang, insya Allah bertamu juga kan di sana. Namun di sini kada bertamu pada hakikat, kada bakal bertamu orang Nabi di sana kan. Jauh dari syafaatnya. Artinya menetapkan wujudnya Nabi Muhammad pada setiap zaman dan pada setiap makan atau tempat. Pertama caranya mengisbatkan wujud Nabi nih. Menetapkan ada Nabi nih. Satu, pada keimanan dan kepercayaan. Pada kepercayaan. Menitahkan orang di mana letak iman. Menurut Imam Syafi'i, al-imanu mahalluha fil qalbi. Iman itu letaknya di batin atau di hati. Lain iman orang Madura sayang, iman artinya kadi iman, nyalip nih lain keyakinan di batin juga, perasaan di batin. Masalah wasilah, masalah keyakinan, masalah perasaan. Kedua, pada keyakinan bahwa Nabi Muhammad yang mulia adalah maujud pada hakikat. Ada pada hakikat, ada sebenarnya pada diri itu aja sudah. Dan jangan dianggap halus, jangan sebesar diri itu aja sudah. Jadi almarhum Guru Haji Anang Lamin, diri Rasulullah itu ada pada diri kita. Diri Rasulullah itu ada pada diri kita. Jangan dianggap kecil, sekecil bang jarum. Manusia itu dengan kesalahan, dengan dosa disiksa sampai diri Rasulullah apa diri kita anggap sekecil bang jarum dibangkitkan. Tapi kalau kada sekecil itu sebesar diri, pajak di sini api neraka. Ini undang ini dilihatkan Tuhan di sini. Permain orang bahari kan bisa dilihatkan oleh Tuhan. Kayak saya semanto mewariskan ilmu hakikat, mau mengenai tentang masalah sebenar-benar diri, menambah dari kita Nur Hamad kepada murid-muridnya. Ada nang meninggal, dilihatkan oleh Tuhan kepada Seseman. Rohnya ini kembali nih sampai kehadirat diri Tuhan diterima dengan rahmat dan ridhonya. Jadi ilmunya ngaranya ilmu hakikat, sumbernya dari Seseman Ahmadani nih. Seseman nih kedatangan Nabi pada waktu Hawat. Sampaikan ujian Nabi kita. Sampaikan oleh Seseman terutama kepada murid-muridnya yang ada di Madinah. Ternyata dilihatkan Tuhan nang bulik nih, rohani nih, sampai diterima. Nah, makanya sanatnya jar orang Banjar satu-satunya wadah Guru Muhammad Asyir Palangkaraya bujur itu ya Allah. Makanya datang gerabakan orang kemari ya Allah. Kada pilih bulu aku belanja datang kemari minta ijazah aku jajahi. Kada minta ijazah aku menjajahkan bersupan ya Allah. Kada begayaan kada pilih bulu. Seandainya maling perampok datang nak bijajah baet aku jajahi. Ini dengan sendirinya kan hampir orang. Hubungkan dirinya lawan Nabi. Bisa Nabi mengatur dirinya memberikan pertolongan kan. Si Muhammad Hasil kada daya upaya juga si Muhammad Hasil nih ya Allah. Itu kalau menurut Balim. Habis sudahlah. Jadi pada keyakinan bahwa Nabi Muhammad yang mulia adalah maujud pada hakikat. Ada pada hakikat pada sebenar-benar diri. Jangan sampai ditiadakan. Menyadakan kan bisa berkafiran. Mengadakan ini untuk selamat daripada sik. Bisa. Menyediakan Nabi. Hadis Nabi Muhammad sebagai sunnah bagi kita umatnya. Dan agar dibaca setelah azan dan qamat. Allahumma ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilata wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'sul maqamal mahmud alladzi wa'atahu innaka latur. Artinya ya Allah, kami mohon datangkanlah penghulu kami Nabi Muhammad sebagai wasilah hamba kepadamu. Menmadang-hadang kapan datangnya? Kalau kita belajar ilmu nang langsung menyetahu. Nah, itu nah ya kalau ya kan? Amun mahadang kan kadang-kadang kan buktinya Banjar karena kita pakai nang jadi mengerti masalah Nur Rahmat bujur-bujur. Dulunya Bang. Ini terus serang.
bahwa ini aku dari Palangkaraya menyampaikan supaya selamat beratan tumpur sampai ke hulu sungai, ke alam, kemana-mana. Lakas jara juga ke bagian Banjar nih. Aku menyerang ada di sini kan. Nguyak aku sudah. Itu aja disampaikan. Umat nasihat. Aku hantam dari sini. Sampai sakit kepala aku mengarangkan kitab aja. Alhamdulillah sukses. Kalau syukur benar aku. Bahkan sedikitan kan. Jumlah nuka beat ini bisa 70 ribuan orang ada. Di Palehari aja 22 ribu. Palehari satu tempat aja 22 ribu. Asam-asam 3 ribu. Itu nang di daerah Palehari aja. Nah enak kemari kalau aku ingin supaya orang tuh bawa silah. Supaya ini luar pasah. Lebih dari itu ada apa nggak hendak jadi pembakal. Kada hendak aku. Gak ada niat aku kayak itu. Niat menyampaikan dan diamalkan dan nah bismillah. Nah ya Allah kami mohon datangkanlah penghulu kami Nabi Muhammad sebagai wasilah hamba kepadamu agar kami mendapat kelebihan dan kemuliaan dan agar mendapat derajat yang tinggi di sisi Engkau ya Allah. Dan bermohon pula dengan berwasilah kepada Nabi Muhammad semoga mendapat kedudukan yang terpuji di sisi Engkau. Yalah. Sebagai yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah tidak akan menyalahi janji. Memang kayak itu janji Tuhan. Habis sudah. Di dalam kitab Insanul Kamil Al-Jaili. Jili itu salah, Al-Jaili. Ini keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani juga. Soalnya kitab Insanul Kamilnya kada belajar, kalau baca-baca aja aku belajar Insanul Kamil. Kan mu'alim cuma cabutan. Kan dari awal tuh yang penting-pentingnya aja. Jadi kan jangan dikatakan semua kitab itu salah, jangan. Dulu napis tuh, dulu kan Banjar kan padakan orang cacat aja. Sebagian ada yang di luar akal kita tuh, nah itu yang padakan orang sasat. Kita ini kadang menyampaikan ke sana berpikir tuh, nah itu yang dilarang rahasia tuh, nah. Sebagian aja katakan semuanya lah. Nah di dalam Islam kami dikatakan innal insana kamil wal qutbu min awalhi ila akhirhi wa huwa wahid menunjukkan wujud ila abadil abidin fa ismuhul asilu alladhi huwa lahu. Artinya bahwasanya insanul kamil atau manusia yang sempurna, bahwasanya manusia yang sempurna itu ialah kutub. Kutub adalah puncak daripada perjalanan seseorang mukmin. Yakni puncak dari kesempurnaan manusia. Puncak dari perjalanan seorang mukmin. Yakni puncak dari kesempurnaan manusia. Dari permulaannya kita di puncak, di atas pada langit dan bumi. Kalau dalam bahasa tasawuf di alam ulya, di alam yang tinggi nih. Karena alam langit belum ada. Kalau langit dan bumi ini dikatakan alam yang rendah, alam supla, alam di bawah nih. Nah, ya ini puncak dari kesempurnaan manusia dari permulaan hingga akhirnya nanti. Akhirnya sembunyi kembali kita melihat. Yang demikian hanya satu, ialah Muhammad. Dan orang yang selalu berwasilah kepadanya. Wah, karena aku ini sadang kamu orang mendalami. Kadang bang memujilah. Karena aku belajar mu'alim sini 25 tahun di Mekah. Yang dimaksud orang yang berwasilah kepada Nabi Muhammad adalah satu orang yang menisbahkan ruhaninya kepada Nabi Muhammad dengan iman dan yakin. Dua orang yang membangsakan ruhaninya kepada Nabi Muhammad dengan perasaan yang sempurna. Wa kullun minal anbiya wal auliya wasilatuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Artinya sekalian dari para nabi dan para wali yang memperoleh derajat kenabian dan kewalian. Karena mereka selalu berwasilah dengan Nabi Muhammad. Jadi para nabi, para wali yang mendapat derajat kenabian atau kewalian karena berwasilah aja. Bila orang kada berwasilah kada ada harapan. Di bawah nabi wali kan. Nah.
hubungan apa? Hubungan yang sempurna. Dalam salawat Syed Ahmad Al-Badawi rahimahullah ta'ala berkata. Jadi dalam Syed Ahmad Al-Badawi, kalau sejarah Syed Ahmad Badawi, ini seorang aulia Allah. Jadi Syed Ahmad Badawi kemana-mana pakai jadar. Jadar ini mata aja, kayak ibu bebinian di Mekah nih, pakai jadar kan. Begitulah Syed Ahmad Badawi ini berjalan. Kenapa? Beliau merasa yang syair ya Rasulillahi wal Badawi wa rijalim mim bani alawi salaku biman hajin nabawi ya Rasulillahi wa Syed Ahmad Badawi itu bila berjalan Rasulullah. Ada Syed Ahmad Badawi kada. Sini merasa pancaran ke Rasulullah itu. Nah. Oleh karena itu sini berjalan pakai jadar supaya jangan ada nang tahu, pahamlah. Sampai beliau ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir ini kena pancarannya. Jadi ya Syekh Abdul Qadir jangan kemana-mana Tuhan, di sini aja. Kada ujar sini. Aku ingin menjadi rahmat bagi sekalian alam. Bila telah hati ini sama terdapat Rasulullah. Kenapa? Karena pancaran kerasulan sini rasakan bujur-bujur, rasa ada sini berjalan gitu nah. Terdapat lawan kawan beliau waktu sekolah ini. Nah. Saya Abdul Muin ngarannya. Coba kau buka laisa biharam. Kan apa kita sesama lakian. Kada aja Syed Badawi. 3 kali berulang-ulang kita buka, dibuka sidin mati. Saya belum Muin tadi. Untung melihat Rasulullah pada diri Abdul Syekh Ahmad untungnya melihat Rasulullah melalui perantaraan Syed Ahmad kawan sidin. Nah, untungnya aku jangan nyadar mati di sini akan ini sejarah kan. Sejarah lah. Habis sudah. Omongannya lagi los. Manin derajatin nabin tahta liwahi fahum minhu wa ilahi. Artinya orang yang peroleh derajat kenabian ialah orang yang di bawah kodamnya Nabi Muhammad. Yakni orang yang berwasilah dengan Nabi Muhammad dan menisbahkan rohaninya kepada Nabi Muhammad dengan hakul yakin. Benar-benar yakin atau dengan 2 wasilah. Sebenar-benar yakin atau dengan cara 2 wasilah, wasilatul am atau wasilatul khos. 1 bahwa diri jasmani dan rohani adalah daripada Nur Muhammad ini wasilatul amarnya. 2 ini wasilatul khos menisbahkan atau membahaskan rohaninya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annal anbiya wal auliya salawatullah alaihimul haqqun nabiyul kamil wa mansubuna ilahi mansubal fadil insanul kamil. Artinya bahwa para nabi dan para wali semoga rahmat Allah melimpah kepada mereka. Mereka beroleh derajat kenabian dan derajat kewalian karena mereka hubungkan rohani mereka kepada Nabi Muhammad dengan hubungan yang sempurna. Dan mereka menisbahkan rohani mereka kepada Nabi Muhammad dengan nasab hubungan yang sempurna. Insanul kamil. Wala yajuju isnadu tilkal ibarat illa li ismi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak diperbolehkan menyandarkan kepada segala ibarat-ibarat melainkan hanya kepada Nabi Muhammad, dari menyandarkan kepada ilmu segala ilmu dan segala diri karena segala ibarat tertutup atau terhijab. Maksudnya jangan hakon menyandarkan diri kepada yang lain selain kepada Muhammad atau kepada Nur Muhammad. Jangan hakon ilmu disandarkan kepada yang lain selain daripada Muhammad. Ilmu hakikat ngarannya. Kenapa? Karena diri lain daripada Muhammad. Kalau diri lain daripada Muhammad tertutup diri kita. Pintunya nih tertutup. Ada makan nyampai. Ilmu demikian juga kada sampai kepada masalah wasilah apakah wasilatul am, ilmunya kada sempurna. Kacua percuma kacua itu. Makanya kok kalasi di sini supaya apa? Supaya selamat diri aja. Supaya jangan sia-sia diri ya. Nah, ini yang dimaksudlah.
Karena semua segala ibarat tertutup atau terhijab akan terdinding jasmani dan rohani serta terdinding segala ilmu, terkecuali disandarkan itu jasmani dan rohani serta segala ilmu kepada Nabi Muhammad. Sandarkan ilmu lawan diri, tidak terdinding ama ada terdinding juga, akhirnya terbuka hijab diri, ada terdinding diri sudah terdapat pada hakikatnya. Terbuka pula pintu keampunan, keredoan serta pintu rahmat, juga terbuka pintu hadrat Tuhan. Nah, kira-kira sampai di sinilah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah besok hari lah. Nah, kita ambil hikmahnya aja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ala alihi washabihi jumlah wa fa'alna ma 'allamtana. 'Allamna ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qabbalallahu minkum. Ada makanan kita lah. Ada kalau ada nih kan. Gimana mantak kan?